Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya AF Dolphin ya. Untuk sekarang saya membahas tentang bahasa juga dari lanjutan dari yang kemarin itu. Sekarang mau bahasa apa yang paling populer di dunia untuk tahun 2021. Mungkin kalian masih banyak yang belum mengetahui bahasa populer apa yang paling banyak digunakan di dunia ini, dan bahasa apa yang paling sulit dan paling mudah untuk dipelajari untuk wilayah Indonesia di sini. Terus kenapa ya kita harus belajar bahasa ya? Karena memang ada tujuan tersendiri di situ. Untuk tujuannya mungkin kalian bisa nonton video yang sebelumnya itu yang pernah saya post, mungkin udah dapat 3 hari atau 2 hari itu sudah saya post. Untuk yang sekarang ini tetap pada pelajaran bahasa ya, topik bahasa terus. Tapi yang sekarang ini bahasa apa yang paling populer di dunia dan bahasa apa yang paling banyak digunakan. Mungkin hanya itu dari saya. Jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Kita langsung ke video selanjutnya. Oke, check it out. Sip. Untuk yang pertama yaitu bahasa Inggris. Ini bahasa paling banyak digunakan di dunia sekarang, entah dari bisnis, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Ini paling banyak digunakan, kurang lebih dari 1,13 miliar orang di dunia ini. Dan bahasa Inggris di sini biasanya ya ini digunakan entah dari bisnis, intinya pelajaran-pelajaran yang lain semuanya. Jika kita mau kerja ke luar negeri, mau kemana pun kita, ini pastinya yang sudah jelas kita harus mengetahui yang namanya bahasa Inggris. Mungkin untuk yang kedua di sini bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin di sini yaitu penggunanya ini kan populasi paling terbanyak di dunia dan paling tercepat untuk Cina di sini, yaitu kurang lebihnya yang menggunakan bahasa Mandarin di sini 1,12 miliar orang di dunia. Lah ini bahasa Mandarin ini juga termasuk bahasa yang tersulit ya di dunia. Kurang lebih kalau kita mau baca koran, kita harus mengetahui hanje yang kurang lebih 2000 sampai 3000 hanje. Itu baru kita bisa membaca koran di sini. Ini bahasa Mandarin di sini kurang lebih ada 50.000 hanje di bahasa Mandarin di sini. Terus untuk yang ketiga di sini yaitu bahasa India. Bahasa India ya. Kurang lebih untuk penggunanya di dunia sekarang yaitu 615 juta orang. Ini jumlahnya sangat banyak, lebih dari bahasa Indonesia ya. Tapi ini hampir sama ya, kalau bahasa India di sini dengan bahasa Indonesia ini hampir sama. Contohnya saya kasih contoh yaitu raja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan itu namanya king ya kan. Kalau di bahasa India itu tetap raja, cuma bedanya A-nya 2, R-A-A-J-A. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Untuk contoh lagi cuti di sini. Kalau di cutinya Indonesia kan biasa CUTI, tapi kalau di cara pengucapan dan tulisannya di India di sini CHHUTEE gitu. Cuti. Sini hampir sama sebetulnya, hampir mirip lah dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia di sini. Lagi contohnya ya bahasa lah. Ini bahasa hampir sama juga, bukan bahasa Mandarin. Bahasa India dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan tetap bahasa ya. Kalau di bahasa Inggris language, terus kalau di bahasa Indianya yaitu bahasa. Ini cuma tinggal nambah H, B, H, A, A, S, H, A, ini bahasa. Ini juga hampir sama di Indonesia ya. Terus untuk yang keempat di sini yaitu bahasa Spanyol. Ini kurang lebih ya 534 juta orang. Tapi walaupun kita sudah belajar bahasa-bahasa asing, tapi jangan lupa lah kita setidaknya harus mengetahui bahasa-bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia ya. Terus bahasa Sanskerta yang sudah puluhan tahun yang punah itu, ini sekarang kita harus hidupkan lagi bahasa Sanskerta di sini. Terus untuk yang keenam sekarang yaitu bahasa apa ya? Bahasa Prancis. Bahasa Prancis di sini kurang lebih digunakan dari 280 juta orang di sini. Ini juga termasuk bahasa paling mudah ya. Bahasa Prancis di sini bahasa paling mudah karena dulu kan Prancis juga dijajah dari Inggris ya. Jadi hampir sama kosakatanya dengan bahasa Inggris.
Jadi mudah untuk kalian jika kalian sudah paham bahasa Inggris. Ini mungkin agak sedikit lebih mudah buat kalian jika kalian sudah mengetahui bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris juga mudah ya bagi kalian karena hampir sama ejaannya, ABC-nya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga hampir sama ya. Terus bahasa Prancis di sini hampir sama juga dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Terus yang keenam ini bahasa saya ya, dengan bahasa kalian semua sebagai umat muslim, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab di sini kurang lebih digunakan yaitu 274 juta orang. Ini digunakan ya di Irak, Arab Saudi, Yaman, terus Sudan, Qatar dan lain sebagainya. Ini bagi saya kalau dalam bahasa mudah bahasa Arab di sini jika kita sudah pernah belajar bahasa Inggris. Cuma menurut saya ini begitu sulit kalau dalam bahasa Arab karena tergantung dari nahwu sorofnya juga nanti kosakatanya itu. Tambahannya buat kalian kan yang bahasa Mandarin yang tadi itu biasanya ya saking sulitnya di bahasa Mandarin di sini kita salah pengucapan itu biasanya salah di nada saja ya, naik turunnya itu salah nadanya itu bisa diartikan itu berbeda, hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab di sini salah satu huruf ini bisa jadi salah juga artinya ya kan. Terus untuk yang ketujuh di sini yaitu bahasa Bengali, ini bahasa Bengali ya, kurang lebih digunakan yaitu 265 juta orang di dunia. Terus untuk yang selanjutnya ini paling hebat ya kalau masalah tentara dan lain sebagainya, ini bahasa Rusia. Bagus bahasa Rusia, kerjasama dengan Indonesia dari masa-masanya Soeharto ya kan. Kurang lebih kalau di dalam bahasa Rusia di sini yaitu kurang lebih penggunanya yaitu 298 juta orang di dunia. Untuk yang ke-9 yaitu lanjutkan bahasa Portugis. Kurang lebih untuk bahasanya yang menggunakan ya kurang lebih dari 234 juta orang di dunia. Terus untuk yang terakhir ini bahasa kita semua, bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Ini masuk ke 10 bahasa paling banyak digunakan dan bahasa paling populer di dunia ya kan. Kurang lebih untuk penggunanya yaitu 199 juta orang. Jadi dari yang kemarin itu bahasa paling populer dari barusan ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan Spanyol, terus bahasa Prancis, bahasa Rusia dan lain sebagainya. Kita boleh belajar di situ. Hanya saja jangan melupakan yang namanya bahasa Indonesia dan juga sebagai umat muslim bahasa Arab tentunya ya kan. Mungkin hanya itu dari saya buat kalian. Kita boleh belajar bahasa, silahkan mau belajar bahasa apa terserah kalian, mau belajar bahasa Rusia, Jerman, bahasa Turki dan bahasa-bahasa yang lain. Setidaknya kita jangan pernah melupakan yang namanya bahasa Indonesia di sini. Karena bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri. Untuk mungkin kalian nanti mau minta saran bagaimana cara belajar bahasa apa saja, tipsnya bagaimana Kak misalnya, kita langsung catat saja kalian di kolom komentar bagaimana tipsnya untuk selanjutnya. Mungkin saya lanjutkan di video yang akan datang jika kalian menginginkan pembahasan yang seperti itu. Tapi jika kalian tidak menginginkan, mungkin saya tidak akan membuat video tentang bahasa lagi. Mungkin itu hanya dari saya buat kalian. Semoga memberi pelajaran buat kalian dan memberi masukan buat kalian. Selebihnya saya sendiri minta maaf tentang kekurangan ya, kekurangan dari video ini dan keterlambatan untuk posting video. Itu memang kendala entah dari sinyal dan lain sebagainya, entah dari saya sendiri yang lalai. Saya minta maaf buat kalian. Tapi saya usahakan untuk kedepannya pasti 1 minggunya 2 video buat kalian. Karena biasanya ya saya juga bingung mau bahas tentang apa. Bahas apa ya untuk minggu yang akan datang, mau bahas apa minggu yang akan datang. Makanya saya minta saran buat kalian, mau bahas apa minggu-minggu yang akan datang. Minta sarannya buat kalian, tulis di kolom komentar. Mungkin saya akan langsung buatin videonya buat kalian nanti. Mungkin selebihnya hanya itu dari saya. Lebih saya minta maaf ya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.